Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Pargemit Ebenezer Oiba Rayon 13. Adik-adik, Kak Ira jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Sekolah Minggu Paling Nyapur. Kita akan berdoa membuka. Kak Ira minta semua lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami di sekolah minggu online ini. Adik-adik yang di rumah, terima kasih Tuhan karena mereka sudah bersiap untuk sekolah minggu hari ini Bapa. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, masih semangat? Masih Kak Ira. Oke, Kak Ira jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Ikuti gerakan Kak Ira dan Kamelan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ira Kevin. Nah adik-adik, sebelum itu kita menyanyikan sebuah lagu Buka Hatiku Untuk Dibentuk-bentuk. Buka hatimu untuk dibentuk-bentuk, untuk dibentuk-bentuk oleh Tuhan. Buka hatimu untuk ditata-tata, untuk ditata-tata olehnya. Sakit sedikit tidak masalah,
lipat tangan, tutup mata. Ayo tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami untuk membaca, mendengar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami anak-anak dapat mengerti setiap cerita firman yang Engkau berikan kepada kami pada minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, shalom. Sekali lagi, shalom. Oke, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31. Ayo yang ada Alkitab di sampingnya segera dibuka. Buka di kitab Perjanjian Baru, kitab ke-1, 2, 3, 4, 5. Kitab ke-5 Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul. Oke, kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. Di bawah perikop doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Shalom adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan cerita dan Kak Ira menggunakan satu alat peraga. Kira-kira ini namanya apa ya alat peraga ini? Ada yang tahu? Oke, sepertinya tidak ada yang tahu ya, karena ini seperti asing bagi kita. Nah, kalau kita lihat bentuknya bulat, terus ada ayat Alkitab. Oke, Kak Ira kasih tahu ya, namanya ini adalah pizza doa. Waduh, pizza Kak Ira, bukannya pizza itu makanan ya? Iya, kalau pizza biasanya itu adalah makanan, namun ini berbeda karena bukan makanan ya. Dan ini namanya pizza doa. Nah, jadi di pizza doa ini kita akan melihat gambar-gambar. Oke, yang pertama. Wah, di sini ini gambar apa sih? Siapa yang ada di dalam gambar ini?
Ada yang tahu ini siapa ya? Tidak tahu Kak Ira. Oke, tidak apa-apa. Ini adalah Bapak Yohanes dan Bapak Petrus. Wah, mereka ada di mana ya ini? Sedang di mana mereka ini? Kalau lihat dari gambar, mereka tangannya sedang diborgol. Mereka sedang dalam satu ruangan. Kira-kira di mana ya? Di rumah? Wah, belum benar ya. Mereka bukan di rumah, tapi mereka sedang di dalam penjara. Hah? Dalam penjara, Kak Ira? Kenapa mereka dalam penjara? Nah, jadi adik-adik, rupanya ada orang yang tidak senang ketika Bapak Petrus dan Yohanes ini menolong orang yang lumpuh. Nah, jadi ketika mereka tidak senang, mereka kemudian menangkap Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Namun, ketika di dalam penjara, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes terus berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doa mereka sehingga mereka pun terbukti tidak bersalah. Nah, ketika Bapak Yohanes dan Bapak Petrus ini terbukti tidak bersalah, akhirnya mereka pun dibebaskan. Akhirnya mereka pun keluar dari penjara. Nah, setelah bebas dari penjara, Bapak Petrus dan Yohanes segera menemui murid-murid yang lain untuk menceritakan apa yang mereka alami. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, gambar ini kira-kira menunjukkan ekspresi senang atau sedih. Iya, ekspresi sedih Kak Ira. Nah, sedih. Nah, jadi inilah yang sedang dialami oleh para murid. Nah, pada saat itu para murid atau teman-teman Bapak Petrus dan Yohanes ini mereka takut. Mereka takut kalau mereka juga dimarahi. Mereka takut kalau mereka akan dimusuhi dan bahkan dimasukkan ke dalam penjara ketika mereka melakukan perintah Tuhan. Nah, ketika takut seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan para murid ya? Pada saat itu kita lihat ke gambar berikutnya ya. Nah, kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar orang sedang berdoa, menghadap ke atas berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Petrus dan Bapak Yohanes mereka menguatkan murid-murid, menguatkan teman-teman mereka yang sedang takut. Bapak Petrus dan Yohanes mereka mengatakan bahwa ketika kita takut, maka kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk menjadi berani, karena Tuhan pasti menolong kita semua untuk menjadi berani. Nah, kita lihat ke gambar berikutnya. Ke potongan pizza yang terakhir. Nah, di pizza yang terakhir ini menunjukkan gambar orang yang sedih atau senang ini. Wah, senang ya. Iya, dia tersenyum lebar. Nah, adik-adik, dengan menyampaikan ketakutan kita melalui doa, para murid memperoleh keberanian untuk melakukan hal yang benar. Jadi, sama seperti kita merasakan takut, maka dengan berdoa kita akan memperoleh keberanian, memperoleh sukacita untuk bersikap benar. Oke adik-adik, demikianlah
cerita firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Nah adik-adik, bagaimana dengan cerita firman-nya? Menarik bukan? Nah seperti biasanya juga kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 16b. Surat Yakobus pasal 5 ayat 16b. Bunyinya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besarlah kuasanya. Sekali lagi, Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besarlah kuasanya. Adik-adik dapat menghafalkan ayat hafalan ini lalu memvideokannya dan mengupload ke grup Facebook Pargemit Ebenezer Oibara yang 13 dan juga ke WhatsApp. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Adik-adik kita menyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Supaya Tuhan Yesus selalu berikan kita kekuatan dan keberanian. Adik-adik semuanya dalam sikap duduk, lipat tangan karena kita akan doa, doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu terhadap kami hingga saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap setia memberitakan firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami tidak takut untuk memberitakan Engkau kepada siapa saja. Tolonglah anak-anak juga yang masih kecil ini Bapa dalam pertumbuhan mereka. Tolonglah mereka seturut kehendak-Mu Bapa, mereka dalam pendidikan, kiranya Engkau memberkati. Orang tua daripada anak-anak sekolah minggu kami juga taruhkan mereka dalam tangan-Mu Bapa, agar mereka dapat merawat anak-anak dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mendoakan buat setiap kami guru PAR Ebenezer 13 ini. Tolonglah kami dalam setiap pergumulan kami, dalam pelayanan, dalam tugas pekerjaan, pendidikan kami, kiranya Engkau menolong kami seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan buat sekolah minggu kami. Tuhan memberkati sekolah minggu kami pelayanan ini agar tetap membawa hormat kemuliaan bagi Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mendoakan juga setiap persoalan yang terjadi di bangsa ini kami. Tuhan, kami saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapa. Tuhan, tolonglah kami masyarakat Indonesia untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan agar kami tetap sehat ya Bapa. Para medis yang ada, kiranya Engkau memberkati mereka dalam menangani virus ini, dan pemerintah juga kiranya Engkau memberkati
kiranya Engkau menjawab hanya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sedikit informasi bagi adik-adik semua yang membutuhkan layanan doa, adik-adik bisa menghubungi nomor di bawah ini. Baik adik-adik, keiran jemput kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah di penghujung dari ibadah kita hari ini. Mari kita semua ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga pada akhir ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, biarlah damai sejahtera dari-Mu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya di masa pandemi ini? Apakah semua masih mematuhi protokol kesehatan? Atau mungkin ada yang bermain tapi masih belum menjaga jarak? Nah, di kali ini Karani kembali mengingatkan adik-adik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya.